Kita seringkali mengenal pahlawan dari buku sejarah, padahal itu hanya sedikit dari apa yang ada. Banyak yang tidak tertulis di buku, tetapi tertulis di semesta. Dalam kisah perjuangan, tak jarang perempuan ambil bagian. Dari masa ke masa, mereka nyala di mana-mana. Misalnya Kartini, yang kisahnya moncer hingga saat ini. Ada juga Francisca Panggidae dari Nusa Tenggara Timur, seorang guru bahasa Inggris, penerjemah, dan wartawan. Tengku Agung Syarifah Latifah, seorang pendiri Sultanah Latifah School di Kesultanan Siak, wilayah bekas Kesultanan Siak, saat ini berada di Provinsi Riau. Opu Daeng Risaju, asal Sulawesi Selatan, ia seorang pahlawan perempuan yang menyebarkan semangat kemerdekaan, termasuk pemberontakan terhadap Nican. Selain mereka, masih banyak yang lainnya. Dari LPM UKP misalnya, peran pendamping perempuan yang berani terjun ke lapangan, menembus batas, yang mengatakan bahwa pekerjaan lapangan hanya untuk laki-laki. Dalam pekerjaannya itu, para pendamping perempuan tak lupa atas tugasnya, baik sebagai anak, istri, maupun ibu. Perannya nyata, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk Indonesia. Saya pendamping yang sudah berkeluarga dan puji Tuhan sudah dikaruniai satu anak. Kegiatan saya sebelum saya bertugas menjadi pendamping, saya melakukan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga, membersihkan rumah, beres-beres bunga, menyiram, mengurus anak, dan masih banyak lagi kegiatan ibu rumah tangga lainnya. Saya selalu menggunakan motor untuk melaksanakan kegiatan saya ke tempat lokasi tempat tinggal maupun usaha para pelaku perikanan. Jarak yang saya tempuh dari tempat tinggal saya ke lokasi kegiatan saya itu sangat jauh sekali karena saya berada di daerah pegunungan, sedangkan saya harus ke daerah pantai. Dan saya pribadi pun sangat senang sekali karena saya berada di lingkungan yang memang sudah saya tahu dan saya paham baik dari karakter, lingkungan maupun sosial budaya di tempat ini. Halo, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Dianensia Rojowawo, biasa dipanggil Nancy. Saya lulusan D4 Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, jurusan Penyuluhan Perikanan. Saat ini saya menjadi pendamping LPUMKP dengan lokasi layanan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2018 dan puji Tuhan masih diberikan kepercayaan dan kesempatan hingga saat ini. Rutinitas di pagi hari, nyiapkan sarapan buat anak-anak sebelum berangkat kerja.
Spirit yang saya bangun dalam pekerjaan ini tidak semata-mata tunai kewajiban, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab sosial saya sebagai manusia. Ini yang kalau misalnya panen yang pojokan-pojokan itu jangan dicampur. Iya, siap, sudah dilainkan. Jadi yang ini kan otomatis harganya lebih murah, yang ada kolomnya, yang tenang ya. Saya bersyukur menjadi pendamping karena saya bisa bertemu langsung dengan masyarakat, bisa mendengarkan keluh kesah mereka, dan juga bisa mendengarkan langsung kesuksesan yang mereka rasakan. Tadinya saya khawatir melakukan proses pendampingan di wilayah pesisir, karena kita tahu kan masyarakat di wilayah pesisir itu terkenal dengan karakternya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Milati atau biasa dipanggil Nuril, dengan lokasi layanan pendampingan di Kabupaten dan Kota Probolinggo. Saya menjadi pendamping LPM UKP sejak tahun 2016 sampai dengan hari ini 2021. Alhamdulillah, pendidikan terakhir saya di Universitas Brawijaya Malang, dan sampai saat ini saya sudah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak. Kenapa rupanya Pak? Bisa nggak kata Bapak ya? Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Membangun masyarakat kelautan dan perikanan merupakan cita-cita saya sejak duduk di bangku SMA, sehingga menjadi alasan yang kuat saya mengambil jurusan S1 Perikanan di Universitas Gadjah Mada. Saya bintang ini aku tak serangin sekali aja kemudian habis patah. Ganti lagi ganti dia. Baru turun pasang itu. Nah, ganti itulah besi putih ganti besi biasa. Kalau besi putih mantap tak apa. Iya. Ya aja. Melalui BLU LPM UKP, saya berharap bisa mewujudkan cita-cita tersebut, membangun masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komariah, tenaga pendamping Kabupaten Rokan Hilir. Pendidikan saya S1 Perikanan Universitas Gadjah Mada. Awalnya saya berpikir, menjadi pendamping itu seperti apa? Karena sebelumnya saya sama sekali belum mempunyai pengalaman kerja. Dan saat itu saya baru lulus kuliah. Tetapi setelah saya jalani waktu demi waktu menjadi pendamping, setiap saat harus turun lapangan dengan jarak tempuh ada yang dekat dengan rumah, dan begitu juga sebaliknya. Jarak tempuh puluhan kilometer dari rumah. Bukan hanya tentang jarak tempuh lokasi layanan pendampingan, tetapi juga kondisi dan situasi lapangan, karena memang ada beberapa lokasi debitur ataupun calon debitur yang lokasi usahanya terjangkau dan sulit dijangkau. Dengan situasi seperti itu, tidak membuat saya menyerah untuk melakukan pendampingan ke pelaku usaha, karena pelaku usaha yang saya temui dan dampingi juga ramah dan sangat baik menerima kehadiran saya. Proposalnya Pak ya, untuk proposalnya yang susun dulu dari
apa saja yang diminta di dalam kelengkapan proposal. Setelah proposal tersusun, nanti saya kirim ke LPM UKP Pusat. Setelah proposal sampai di LPM UKP Pusat, nanti diverifikasi di sana, Pak. Kalau misalkan proposal Bapak sudah lengkap, nanti tinggal diverifikasi dan disurvei oleh analis LPM UKP Pusat, Pak. Saya merasa bersyukur saya bisa melihat masyarakat secara langsung menjadi bagian pertumbuhan usaha mereka. Dengan kehadiran LPM UKP, mereka sangat terbantu sekali dalam menjalankan usahanya, karena usaha yang mereka jalankan sangat berkembang dengan adanya permodalan dari LPM UKP. Om Swastiastu. Saya Niluh Gede Deni Ariwidani. Saya diberikan tugas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tenaga pendamping LPM UKP yang mewilayahi Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana, Bali. Saya merupakan lulusan D4 Penyuluhan Perikanan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Saya memulai sebagai pendamping LPM UKP semenjak tahun 2018 hingga saat ini. Semenjak tahun 2010, saya sudah bergelut dengan kegiatan pendampingan pemberdayaan dan sekarang pendamping LPM UKP dari 2018 hingga sekarang. Awal mula menggeluti pekerjaan sebagai pendamping berawal dari seringnya dan mengikuti pertemuan atau pelatihan yang diadakan oleh pendamping atau trainer dari provinsi. Saya tertarik karena sebagai seorang pendamping, kita bisa saling berinteraksi dengan semua kalangan dan merasa senang apabila bisa membantu mereka yang berada dalam kesulitan dalam berusaha. Saya merasa bersyukur bisa menjadi bagian pertumbuhan usaha mereka. Saya kagum dengan potensi Indonesia dan saya bisa mengeksplor potensi Indonesia melalui tugas saya sebagai pendamping. Suka duka menjadi pendamping sangat banyak. Sukanya karena bisa saling bersilaturahim dengan para pelaku usaha dan membantu mencarikan solusi apabila mereka mendapatkan kesusahan atau musibah pada usahanya. Dukanya yaitu apabila salah satu pelaku usaha mengalami paceklik atau usahanya mengalami kemunduran yang mengakibatkan terjadinya penunggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Aryani. Saya pendamping dari BLU LPMKP di Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya lulusan Sarjana Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar dan alhamdulillah sekarang telah dikaruniai 3 orang putra. Seperti udara yang terus tersedia, seperti air yang terus mengalir, dan seperti angin yang terus berhembus, para pendamping kami akan terus ada. Saya perempuan. Saya perempuan. Saya perempuan. Saya perempuan. Saya perempuan. Saya ada Bukan hanya untuk diri sendiri dan Keluarga Tetapi juga untuk Indonesia. 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 Indonesia.